Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Heni Wulansari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini, saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi ini akan menggunakan teknik 4P yang terdiri atas peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan dengan tujuan untuk menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 dan menjadi acuan pengembangan diri terkait nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama adalah peristiwa. Momen paling penting dan menantang sebagai suatu bentuk keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah ketika saya secara terbuka mulai memahami tentang filosofi pendidikan yang baik dan sesungguhnya dibutuhkan oleh para siswa. Pemahaman tersebut memotivasi saya untuk mulai bergerak, menciptakan ekosistem pendidikan yang berfokus pada well-being student dengan mengoptimalkan penanaman nilai-nilai guru penggerak sehingga dapat berperan maksimal dalam menjadi agen perubahan transformasi pendidikan. Tapi tentunya hal tersebut tidaklah mudah karena mengubah mindset banyak pihak dalam suatu komunitas pendidikan tidak akan bisa dilakukan secara instan. Memerlukan proses dan waktu yang panjang untuk mencapai kesadaran secara mandiri agar pendidik mau menjadi agen perubahan, berorientasi sebagai pendidik yang tidak hanya berusaha mencerdaskan anak bangsa saja, tetapi juga berfokus untuk mendampingi lahirnya generasi penerus bangsa yang berkarakter mulia. Terkait dengan hal tersebut, banyak hal yang saya pelajari. Antara lain, memahami dan mempelajari kodrat alam setiap murid yang mungkin saja berbeda-beda. Merancang kegiatan belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi murid, berfokus pada penerapan student center dalam pembelajaran untuk mewujudkan well-being student, berusaha menanamkan nilai-nilai guru penggerak dan mengaktualisasikannya di kehidupan nyata, serta menjalankan peran guru penggerak untuk menjadi agen perubahan paradigma pendidikan di sekolah. Karena siswa yang bahagia lahir batin akan menjadi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat dan menjadi guru yang merdeka dan berpihak pada peserta didik akan memberikan perubahan positif dalam ekosistem pendidikan di Indonesia. Saat momen itu terjadi, ada berbagai macam perasaan positif dan juga negatif yang melebur menjadi satu, seperti rasa senang, sedih, takut, optimis, bangga, dan juga kecewa karena kekhawatiran akan munculnya permasalahan yang cukup kompleks seiring keinginan saya melakukan perubahan yang positif dari pola pendidikan konvensional yang ada selama ini. Tapi justru kekhawatiran itulah yang akhirnya menjadi suatu bentuk motivasi diri untuk terus berusaha mampu menunjukkan nilai-nilai hal yang baik yang bisa membuktikan bahwa perubahan itu memang perlu dan harus terus dilakukan. Berbagai macam perasaan itu berkecamuk dalam diri saya. Saya senang saat mendapatkan ilmu baru tentang sistem pendidikan yang berpihak pada murid, karena saya jadi tahu apa langkah bijak yang harus saya terapkan sebagai seorang pendidik. Tapi saya juga takut bahwa perubahan yang saya lakukan tidak akan bisa diterima dengan baik oleh semua pihak terkait. Namun begitu, saya optimis bahwa saya mampu menjadi penggerak transformasi pendidikan dan saya yakin banyak hal positif yang bisa dilakukan. Dan saya juga bangga bisa menjadi salah satu calon guru penggerak dari daerah istimewa Yogyakarta yang akan membawa perubahan paradigma pendidikan. Meskipun terkadang saya kecewa apabila tidak semua hal yang saya rancang berjalan mudah sesuai apa yang saya inginkan.
Tapi saya juga meyakini bahwa siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna, namun siswa membutuhkan guru yang bahagia. Banyak pembelajaran yang saya peroleh sebelum mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan mengupayakan berbagai perubahan yang relevan dengan nilai dan peran guru penggerak. Saya merasa bahwa pendidikan itu hanyalah proses transfer ilmu pengetahuan yang berfokus pada kegiatan pembelajaran di kelas dan parameter keberhasilannya ditunjukkan dengan predikat nilai akademik yang baik di dalam raport atau banyaknya prestasi yang diraih oleh siswa. Tapi, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, paradigma pemikiran saya mulai berubah. Sebuah proses pendidikan yang baik yaitu apabila kita mampu menyuguhkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka memiliki kesadaran intrinsik untuk menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, melahirkan siswa-siswi berbudi pekerti baik dan memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, sosial, dan emosional, sehingga mampu menjadi generasi yang produktif dan bahagia lahir dan batin. Oleh karena itu, sebagai guru penggerak, saya akan berfokus pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan pengembangan sekolah, pengembangan diri dan orang lain baik di instansi maupun organisasi pendidikan, mewujudkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan mengembangkan manajemen sekolah dengan menjalin jejaring kerjasama dengan semua stakeholder yang akan mendukung kemajuan dan perkembangan sekolah ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.